saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pengawasan dan pengendalian pemerintahan. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah, di mana pokok pembahasannya yaitu yang pertama pertimbangan melaksanakan pengawasan, yang kedua teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan, dan yang ketiga teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Nah, yang pertama, pertimbangan melaksanakan pengawasan. Berbagai metode dan teknik pengawasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengawasan dengan pengecualian. Yang kedua, pengawasan terhadap hasil produksi atau output. Yang ketiga, pengawasan anggaran, dan yang keempat, pengawasan. Kemudian, sistem pengawasan perlu memperhatikan mengenai yang pertama, kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional. Sistem pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. Yang kedua, menghasilkan umpan balik. Sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik atau informasi. Yang ketiga, melaporkan penyimpangan. Nah, sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan. Yang keempat, memperhatikan faktor manusia. Pada dasarnya, manusia itu tidak senang diawasi, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilaksanakan pendekatan secara manusiawi. Nah, yang kelima, efisien dan ekonomi. Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat, dan tepat memberikan penggambaran tentang keseluruhan kegiatan operasional dan mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. Dan yang keenam, fleksibel. Sistem pengawasan harus mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan. Dan yang terakhir, mengembangkan pengawasan diri sendiri. Sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya pengawasan diri sendiri setiap satuan kerja. Nah, kemudian yang kedua, teknis pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan, kewajiban urusan. Urgensi pengawasan kebijakan. Secara umum ada 3 macam pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Yang pertama, pengawasan umum, di mana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur atau Bupati, Wali Kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan. Yang kedua, pengawasan preventif, diwujudkan dalam bentuk keharusan, pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pengawasan represif, diwujudkan dalam bentuk penangguhan atau penundaan dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Dan yang ketiga, teknik pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Nah, terbagi menjadi 6. Yang pertama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonstruksi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara rasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Yang kedua, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonstruksi dan tugas pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Dan yang kelima, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat, kepala daerah, kabupaten atau kota secara umum dan teknis dilaksanakan oleh GWPP. Dan terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan daerah. Nah, itulah yang sempat saya sampaikan mengenai video saya mengenai teknik pengawasan